Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik ya, seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Bitcoin ya, untuk pricing hari ini. Kita ngeliat ada rebound pada Bitcoin dan tentunya sampai dengan outlook yang saya share melalui YouTube kemarin, itu kecenderungan Bitcoin itu memang untuk melanjutkan penurunannya. Tapi hari ini itu kita ngelihat ada satu kondisi di mana ini bisa menjadi stimulate untuk Bitcoin kembali terrebound. Nah, seperti apa sih informasinya akan saya sampaikan secara jelas melalui video ini. Dan tentunya di video kali ini kita juga akan bahas skenario berikutnya untuk si Bitcoin ya, yang akan terjadi dan tentunya skenario alternatifnya. Satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah pertanyaan ya, sebenarnya pertanyaan sih, ini seputar pertanyaan dari seorang viewers ya, salah satu subscriber. Saya harap nanti pertanyaannya ini akan kita jawab di akhir dari sesi analisis yang akan saya share pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya teman-teman. Oke, pertama kita akan mulai dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau ingat kemarin, itu kita sempat bahas ya tentang exponential moving average 21 yang ada pada time frame daily. Nah, sebetulnya itu kemarin saya udah sempat bahas ya. Di EMA 21 itu ada satu pembahasan khusus ya. Emang kita ngebahas hanya seputar untuk hal itu dan juga saya ada sempat ngejelasin ya tentang falling wedge pattern yang terbentuk pada time frame daily. Nah, sebetulnya sih dari dua kondisi ini teman-teman, itu kita memperkirakan memang ada satu potensi kita ngelihat daerah support itu berada di EMA 21, lalu kemudian dia terpantul. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman, biasanya ketika market itu sudah bull cross, kemudian dia overextend, itu secara umum ya, itu akan kembali menghampiri exponential moving average 21-nya untuk pullback ya. Artinya memang di sini adalah angka rata-rata atau average price yang seharusnya ada pada si market tersebut. Nah, yang membedakan itu adalah dari sini teman-teman. Sebenarnya kita ngelihat dia terbentuk falling wedge pattern dan kali ini itu bisa saja dia nggak sampai Fibo 50%. Karena seperti yang kita lihat sebelumnya, dia kan terpantul setelah 50%. Jadi ini asumsi kita itu adalah seperti semacam dead cat bounce pattern ya. Cuma bedanya dia 50% dari bawah langsung rebound kembali ke atas. Kalau misalnya dead cat bounce kan dia turun terus dia naik 50% Fibo retracement terus dia turun lagi. Nah, ini sebaliknya teman-teman. Nah, kemudian kita kemarin sampaikan bahwa ada kemungkinan kita ngelihat dia bisa saja sampai 50% lagi sebelum akhirnya dia penguatan. Yang mana kita cukup percaya teman-teman ada kemungkinannya nggak sampai 50%, melainkan 56% ya. Kenapa? Kalau kita ngelihat saat ini perbandingannya secara momentum, kita lihat dari momentum sellernya aja teman-teman. Pertama, seller inisiator yang atau inisiasi seller yang ada pada kisaran tanggal 27 September itu mengalami penurunan senilai 19%, sementara yang kali ini itu terkoreksi hanya sekitar kurang lebih 10% ya. Sementara pada pekan berikutnya itu drop sekitar 18% dan saat ini kondisi kita itu drop sekitar kurang lebih 8%. Which is secara momentum ini selisihnya itu 10% ya. Di sini 19%, di sini 9%, di sini 18%, di sini 8%. Nah, itu sebenarnya terjadi pada Bitcoin secara momentum itu sudah mengalami pelemahan gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin hari ini mampu closing seperti ini, teman-teman, artinya dia mengkonfirmasikan EMA 21 sebagai potensi support kuat saat ini atau key support kita saat ini, beserta membentuk semacam bullish engulfing pattern atau candlestick bullish engulfing. Ini sebenarnya merupakan satu indikasi positif adanya potensi pembalikan arah atau bottom di kisaran area tersebut. Maka kalau misalkan kita hubungkan dengan skenario yang sebelumnya kita bahas teman-teman ya, maka di sini ada potensi kita melihat ABC correction itu sejauh-jauhnya hanya sampai di kisaran kurang lebih exponential moving average 21, dan untuk memperjelas aja teman-teman ya, sebentar saya ini hilangkan dulu ya biar enak aja ngeliatnya ya. Oke, dan kalau misalkan kita boleh tambahkan teman-teman ya, di sini itu sebetulnya ya, ini saya akan munculkan kembali. Jadi sebelumnya kalau teman-teman ingat, saya menggunakan Fibo extension untuk mengukur potensi resistance kita di $63.400 ya. Fibo extension itu saya tarik dari wave 1, kemudian kita tarik ke pullback-nya di wave 2-nya, dan kita dapati level tersebut. Nah, ada satu potensi teman-teman, di mana kalau saya tampilkan Fibo 78,6%, itu ternyata merupakan area confluence ya, yang bertemu antara exponential moving average 21 dengan Fibo extension 78,6%.
dan itu berada di kisaran $58.300. Tinggal pertanyaannya teman-teman, mampu nggak sih Bitcoin hari ini closingnya seperti ini untuk time frame daily? Di mana hal ini tentunya akan memberikan indikasi yang sangat positif untuk potensi pergerakan Bitcoin berikutnya. Oke, nah itu adalah informasi yang akan saya sampaikan pada time frame daily gitu ya, atau yang saya sampaikan pada time frame daily lebih tepatnya. Alright, so lanjutannya teman-teman kita akan bahas sedikit dari time frame hourly-nya ya. Pertama, falling wedge pattern yang kita jelaskan tadi di time frame daily. Oke, sebentar saya munculkan ya. Falling wedge pattern yang kita munculkan atau kita bahas di time frame daily itu akan kita tampilkan pada time frame hourly ya. Seperti yang kita lihat teman-teman di sini ya. Saya akan tampilkan juga exponential moving average-nya ya di kisaran area ini. Nah, kita bisa melihat teman-teman ya, secara moving average ini saat ini posisinya itu sudah mulai bermain di atas moving average. Itu pertama. Kedua, sudah mulai ada indikasi crossing ya pada moving average di time frame 1 jam. Walaupun di time frame 4 jam seharusnya sih kalau kita ngelihat itu belum ya. Kita ngelihat baru dia berusaha untuk bisa closing di atas area exponential moving average 21-nya. Nah, tinggal permasalahannya teman-teman, kalau saya pribadi nih ngelihat saat ini, itu adalah mampukah Bitcoin itu bisa close back di atas falling wedge pattern ini gitu. Karena sesungguhnya kita ngelihat pattern ini kan terbentuk dari downtrend yang atau downtrend line yang terbentuk dari 2 kali penurunan sebelumnya ya. Ini 2 kali penurunan sebelumnya. Nah, kalau misalkan demikian itu bisa terjadi teman-teman, maka kita bisa ngelihat Bitcoin itu akan melanjutkan penguatannya. Mungkin lebih awal dari dugaan kita semua gitu ya. Ya nggak semua sih, mungkin ada yang mengexpect memang hanya turun sejauh-jauhnya sampai 58 ribuan something itu ya. Karena memang sebenarnya setelah saya lakukan analisis ulang gitu ya, ini sebelumnya saya sempat sampaikan ke teman-teman di advance group, jadi untuk sharing, oh ya, by the way hari ini kita ngelihat ada satu news ya, El Salvador itu beli lagi 420 Bitcoin, mungkinkah itu pemicunya? Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Anyway, ini by STG News ya. Nah, untuk info yang saya update sampai tadi siang itu sebenarnya kita ngelihat di time frame 4 jam memang ada kemungkinan ya, ini ada salah satu kemungkinan di mana seperti yang kita ketahui di mana wave A-nya dibentuk dengan 5 wave dan proses rebound-nya terdiri atas 3 wave ya. Jadi A-nya 5 wave, naiknya itu 3 wave gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, 1 2 3 4 5, kemudian A, B, C correction untuk wave B-nya kita di kisaran area ini gitu. Di mana wave A-nya itu di kisaran area ini. Nah, setelah itu saya sampaikan bahwa ada kemungkinan keduanya, di mana bisa saja Bitcoin itu sudah menemukan bottom-nya. Terus terang, buat saya pribadi memang secara probabilitas saat ini lebih tinggi yang pertama. Kenapa? Karena kita belum melihat konfirmasi gitu. Tapi untuk yang analisa time frame yang kedua ini, yang alternatif gitu ya, ini saya sampaikan secara detail, di mana di sini kita bisa aja untuk saat ini kita ngelihat dia rebound dulu ya untuk menuju ke target utamanya nanti di 56.600 dengan catatan dia gagal bertahan di atas area falling wedge pattern. Itu pertama. Kedua, dia juga istilahnya ketahan di Fibo 61,8%. Karena kalau kita ngelihat teman-teman, di area tersebut tuh terdiri atas beberapa area resistance ya. Resistance pertama itu terbentuk dari resistance yang sebelumnya di area ini ya. Ini kita bisa lihat di sini terbentuk sebuah resistance. Kedua, di sini ada Fibo 61,8%. Jadi kalau kalian tarik Fibo dari sini ke sini, itu adalah area Fibo golden ratio-nya dia di 61,8%. Dan yang ketiga itu adalah big fan zone di area ini gitu. Itu jadi salah satu concern saya ngelihat Bitcoin itu mungkin naiknya itu hanya sesaat saja dan untuk istilahnya untuk ngetes bagian atasnya aja dari si falling wedge pattern ini sebelum melanjutkan penurunan ke 56.600. Itu alternatif yang saya lihat. Lalu, kalau kita ngelihat lagi lebih detail teman-teman, pada saat tadi sebelum terjadi pump, itu kita ngelihat terbentuk sebuah bullish divergence RSI dan juga sebuah V formation pada time frame 1 jam ya. Lalu saya infokan, jika kalian ingin trade ya, ini kalau saya personally ya, always put risk before thinking the reward first ya. Nah, lalu saya pribadi itu scalpingan aja hanya di 1%, tidak lebih kalau untuk saat ini. Karena kita ngelihat masih ada pressure atau potensi pressure dari sellernya. Jadi, terakhir itu jam 4 tadi sore ya, kita ngelihat ternyata skenario yang kita udah bahas pada time frame 1 jam tadi itu works ya, play out very well, dan berhasil kita dapatkan profit dari posisi long gitu. Memang sih nggak banyak, tapi ya oke lah gitu istilahnya ya untuk scalping harian aja gitu ya. Saat ini saya bakal perhatikan secara detail ya, atau saya akan perhatikan baik-baik di kisaran bad zone seller ini. Karena kalau misalkan Bitcoin mampu breakout area ini, kita bisa ngelihat potensinya secara probabilitasnya juga itu lebih besar Bitcoin untuk meneruskan penguatannya. Oke?
Nah, kalau misalkan demikian terjadi gitu ya, itu yang saya sampaikan. Lalu, kalau misalkan demikian, ini kan kita udah berada di kisaran 61.200-an ya, 61.500-an juga tadi. Saya TP duluan, nggak harus sampai precise di area yang kita ekspektasi. Jadi, ya udah gitu teman-teman. Saya saat ini sudah taking profit juga atas posisi Bitcoin saya. Ya, saya buang sih nggak semua, tapi ya, oh, ya 50-75% lah udah saya take profit gitu. Sisakan sebagian posisi. Jika ternyata skenario yang kita ekspektasi untuk dia rebound lebih awal itu terjadi. Jadi saya nggak langsung clear semua posisi saya. Itu yang saat ini saya lakukan terhadap kondisi si Bitcoin. Balik lagi, not a financial advice ya teman-teman. Ini semua hanyalah analisis berdasarkan saya pribadi dan bisa saja merupakan spekulasi. Jadi teman-teman make sure semuanya bijaksana dalam memanfaatkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke? Nah, paling tambahnya itu aja teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan Bitcoin hari ini, kurang lebih kita ngelihat fokus kita adalah pada falling wedge pattern-nya. Kalau misalkan berhasil breakout, maka potensi atau probabilitas Bitcoin untuk meneruskan penguatan menjadi lebih tinggi dan next target dia berpotensi berada di kisaran $63.700 karena simply area tersebut merupakan key support resistance pada beberapa pergerakan yang lalu. Oke, nah itu untuk si Bitcoin-nya. Oke, nah, next, itu pembahasannya adalah pertanyaan seputaran salah satu viewers kita ya. Ini karena yang likes banyak, saya juga likes loh, by the way. Jadi, kok jika nanti Bitcoin rebound menuju ke area wave 3 di harga $70.000, otomatis Bitcoin dominance juga akan penguatan. Terus, apakah pada saat itu altcoin bisa kena dampak koreksi lagi? Seperti yang terjadi di pertengahan Oktober kemarin waktu BTC nge-pump sampai area all-time high-nya. Yes, jawabannya benar ya. Jadi ada kemungkinan either altcoin itu bisa terkoreksi atau dia terkonsolidasi. Jadi dia sideways di area-area itu aja ya. Dan kalau misalkan itu terjadi ya sebetulnya sih wajar. Balik lagi karena money flow-nya atau istilahnya market cap crypto itu larinya nanti ke si istilahnya Bitcoin gitu ya. Yang utama yang nge-pump yang nge-pump crypto total market cap-nya itu pasti nanti kurang lebih larinya uangnya lebih ke arah Bitcoin gitu. Jadi saya pikir itu adalah hal yang wajar terjadi. Oke. Nah, sekian mungkin ya penjelasan saya untuk pergerakan Bitcoin hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman sekalian, terutama buat yang trading maupun yang tidak trading ya, yang sekadar untuk fun aja nonton ya. By the way tadi good banget ini yang bilang wave 3 di arah harga 70.000. Mudah-mudahan karena nonton video sebelumnya ya. Oke, so once again thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Saya harap teman-teman di sini bisa bantu saya dengan menuliskan di kolom komentar senilai 3,25%. Karena saya lihat banyak banget ternyata yang malah nanyain ya, kalau saya nggak minta teman-teman tulis persentasenya malah nanyain gitu. Artinya banyak banget yang nontonnya sampai selesai dan saya ucapkan terima kasih banyak, saya berikan apresiasi buat teman-teman yang punya kemauan untuk menjadi lebih baik di dalam technical analysisnya. Mudah-mudahan kita semua diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan profit yang berlimpah, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Cheers. I'm out. Thank you so much. And I'll see you guys again. Cheers lagi. Ulang lagi. Bye-bye everyone.